Selamat Sabat. Apakah suara saya sudah kedengaran? Tolong lambaikan tangan. Sudah, Ibu Pendeta. Sudah. Oh ya, baiklah. Selamat Sabat semuanya. Sungguh suatu sukacita yang besar. Kita bisa bertemu walaupun hanya lewat online saja. Malam ini saya akan membawakan pembicaraan atau khotbah firman Tuhan yang berjudul Lemah Lembut dan Penguasaan Diri. Saya boleh minta tolong ditampilkan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Atau mungkin saya bacakan saja. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, yang terakhir adalah kelemah lembutan dan penguasaan diri. Terakhir, tetapi itu juga tidak kalah pentingnya dengan yang sebelum, buah-buah yang sebelumnya. Seperti kebiasaan setiap malam, jadi saya akan menyinggung sedikit tentang durian, karena di bacaan kita minggu ini, kelemah lembutan itu dibayangkan dengan buah durian. Kenapa buah durian? Karena buah durian ini di dalamnya itu, dagingnya itu manis, lembut, teksturnya begitu creamy ya. Dan orang-orang pasti banyak sekali, mayoritas orang Indonesia pasti senang atau suka sekali makan buah durian. Tapi buah durian itu kulitnya tidak lembut, bahkan berduri ya. Jadi seperti manis, lembut, enak yang di dalam itu dilindungi oleh kulit yang kokoh. Dan mungkin itu saya rasa bukan mungkin, itu sangat cocok dengan kenapa malam ini membahas lemah lembut, tidak lemah lembut saja, tetapi lemah lembut dan penguasaan diri. Kenapa harus ada penguasaan diri? Karena tentu saja saudara-saudara dan saya tahu untuk mempraktekkan lemah lembut itu tidak mudah ya. Harus ada apa? Penguasaan diri yang begitu kuat, kita bisa lemah, baru kita bisa apa? Lemah lembut. Contoh ya. Kalau seseorang berbicara kepada kita dengan nada yang tinggi, apakah kita langsung otomatis balas dengan nada yang rendah? Pasti kita apa? Otomatis kepengin atau malah sudah terlontarkan kata-kata yang sama tingginya gitu ya. Kalau orang itu menyalahkan kita, kita cenderung akan mencari kesalahan dia. Disinilah kita perlu ada apa? Penguasaan diri. Supaya kalau orang berbicara ke kita dengan nada yang tinggi, kita ada penguasaan diri, kita bisa rem, kita bisa apa? Membalas dengan nada yang rendah. Ini kan pekan doa rumah tangga ya. Jadi pasti ini sangat sering terjadi dalam setiap rumah tangga. Kita cenderung apa? Lupa bahwa sifat Tuhan yang harus kita cerminkan itu adalah apa? Kelemah lembutan. Bahasa Greka dari maksud lemah lembut yang di Galatia ini itu adalah prautes. Yang artinya itu kalau ditranslate itu adalah lemah lembut
tetapi bukan suatu kelemahan. Itu lemah lembut itu merupakan satu kekuatan bahkan, tetapi dengan kekuatan yang terkontrol, kekuatan yang terkendalikan, power yang terkendalikan. Makanya dinamain penguasaan, kuasa, power, tetapi kuasa yang dikendalikan. Kalau kita bisa gambarkan tadi buah ya, coba sekarang saya gambarkan misalnya dengan hewan. Misalnya ada hewan kuda, beda ya, kuda liar yang yang tidak dipelihara sama manusia yang ada di hutan dengan kuda yang sudah dijinakkan yang dipelihara sama manusia. Kuda liar dan kuda yang sudah dijinakkan, apakah berarti kuda yang jinak itu yang bisa lembut, bisa kita tuntun, bisa kita tunggangi, bisa kita belai-belai, bahkan terkadang kuda itu datang ke pemiliknya gitu ya, sambil kepalanya dia gosok-gosokkan ke kepala pemiliknya. Ada saya lihat di video-video seperti itu ya. Apakah kuda yang sudah dijinakkan, yang lemah lembut itu, apakah dia lemah? Tidak. Dia bisa berlari cepat secepat kuda-kuda liar. Hanya saja beda, kuda ini sudah dipelihara, sudah dididik, sudah dituntun, sehingga kuda ini dia itu bisa digunakan sesuai maksud tuannya. Manusia diciptakan dan dibimbing sama Tuhan untuk bisa menjalankan maksud-maksud suci surgawi, maksud-maksud dari Tuhan, rencana-rencana dari Tuhan. Jadi, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemuda, anak-anak, kita ini lemah lembut. Kita ini bukan lemah. Begitu juga kalau kita melihat orang lain lemah lembut. Jangan kita pergunakan kelemah lembutannya itu untuk apa? Kepentingan diri kita sendiri. Lemah lembut itu adalah satu sifat Tuhan. Tetapi lemah lembut dengan penguasaan diri, ini adalah lemah lembut yang mempunyai satu kekuatan, tetapi kekuatan yang terkendali. Kalau begitu kita lihat, kenapa maksud Tuhan itu kita supaya menghidupkan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Dalam kehidupan, dalam rumah tangga, ataupun dalam di kantor, ataupun berteman, atau di organisasi manapun, pastilah kalau sudah ada terjadi komunikasi antara dua orang, pasti satu saat akan ada konflik. Karena tidak ada manusia, kembar identik pun bisa ada selisih paham, bisa ada perbedaan pemahaman. Jadi kalau namanya kita ini berinteraksi dengan orang, pasti satu saat akan ada apa? Konflik. Bisa saya minta ditampilkan Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mencerminkan kelemah lembutan. Coba kita lihat situasi, semarah-marahnya seseorang itu. Apakah di rumah, apakah di lingkungan di luar rumah, ya, apakah anak-anak bermain dengan teman, semarah-marahnya gitu, setinggi-tingginya nada seseorang itu, coba kita tanggapi dengan apa? Lembut ya. Kami ini suami istri dari apa? Indonesia Timur. Maaf kalau ada dari Indonesia Timur yang mungkin tidak setuju. Tetapi kalau seperti terkenal di sini ada Ibu Pendeta Daniel di sini. Jadi ya biasanya katanya ya kalau orang Indonesia Timur itu cepat apa? Emosinya tuh cepat naik gitu. Jadi kalau ada orang Indonesia Timur yang
pasangan sama-sama mungkin Indonesia Timur, langsung apa ya gitu. Satu naik, oh satu juga cenderung apa? Langsung naik, dan anak-anaknya yang mungkin melihat orang tuanya, mungkin itu nanti akan terbawa. Tapi saya harapkan itu tidak terjadi, karena kalau kita mempunyai penguasaan diri yang tinggi, itu bisa diredam. Ya, Tuhan itu sungguh ajaib ya. Manusia ini diciptakan dengan di otak kita itu ada namanya mirror neuron. Jadi saraf-saraf yang neuron-neuron itu yang bersifatnya berkaca gitu. Dan itu terlihat sekali. Kalau di ruangan itu, di ruangan kita ada berkumpul beberapa orang. Coba di ruangan itu ada orang yang riang, sukacita, senang tertawa. Apa bawaan kita? Kita ikut tertawa, kita ikut sukacita. Tapi coba di dalam ruangan itu yang masuk orang yang depres, orang yang murung, mukanya apa ya, udah bengkak, matanya sudah melotot begitu. Apa bawaan kita? Kita juga jadi seperti dia ya, kita juga jadi murung, jadi kayak nahan amarah begitu ya. Ya karena otak kita itu memang begitu cara kerjanya ya. Nanti kita kalau ketemu Tuhan di surga kita tanya, kenapa begitu ya? Tetapi yang kalau kita lihat dari sisi positifnya, itu ada gunanya. Supaya di situasi yang negatif pun, kalau kita bersifat positif, bersikap positif, maka positif kita itu kita harapkan dengan kuasa Roh Kudus itu berjangkit dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Kemudian apalagi apa sih gunanya Tuhan itu meminta kita menghidupkan kelemah lembutan? Kita melihat aja dalam praktek kehidupannya, semakin tinggi posisi kita, semakin kita akan dikritik. Coba kita lihat ya, pemimpin-pemimpin. Pasti apa? Karena dia di tempat yang tinggi, banyak orang melihat dia. Semakin tinggi panggungnya, semakin banyak orang yang mengkritik. Tetapi sebagai apa? Sebagai anak-anak Tuhan, apakah kalau kita dikritik, kita itu mau membalas dengan mengkritik balik dengan hal yang sama? Kita sekarang terekspos ke media-media sosial yang begitu luas. Dulu informasi kita tunggu-tunggu berita dunia dalam berita jam berapa ya di TV gitu ya. Berita Nusantara, berita lokal jam berapa di TV. Sekarang setiap detik Anda bisa cuman buka HP, buka gadget, buka laptop, kita sudah baca berita-berita. Dan berita-berita di situ banyak yang negatif. Tapi banyak juga positif bisa kita dapat dari situ. Yang paling saya lihat Pak Presiden kita ya, dia itu satu sosok contoh juga ya, selain tentunya banyak contoh-contoh di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang akan saya singgung sebentar. Tapi kalau kita melihat juga presiden kita ya, dia dikritik, banyak sekali dikritik. Tapi dia selalu apa? Dia tidak pilih membalas mengkritik, tetapi dia apa? Balas dengan apa? Terkadang juga dia berpidato dengan begitu nadanya lemah lembut, sampai banyak orang yang niru-niru cara dia berbicara begitu ya, untuk melucu, terkadang juga untuk apa? Untuk tambah membela dia gitu ya. Tetapi dia buktikan dengan apa? Apakah diam atau dia berbicara lemah lembut saja, atau dia buktikan dengan karya-karya pekerjaannya. Ya. Jadi begitu juga dengan kita. Apakah kita mau ada di pihak yang kalau terima kritik, kita juga tidak kalah sengitnya kita mau mengkritik orang yang mengkritik kita? Atau apakah kita mau apa? Waktu dikritik kita mau berkaca dan kita menjawab saja dengan lemah lembut. Kalau memang kita dikritik karena memang betul kita membuat kesalahan, tidak ada salahnya kita itu apa? Menjawab dengan lemah lembut. Terima kasih atas masukannya, saya akan berubah. Tetapi sekarang begini, ini adalah acara rumah tangga. Ini antara suami dan istri, kadang pun masih ada yang namanya gengsi ya, jaim ya, jaga image,
jaga harga diri saya ya gitu. Kalau kita dikritik, misalnya, Mama, kenapa itu begitu gitu? Terkadang saya langsung apa? Tinggi gitu. Loh ini kan saya lagi begini. Nanti itu sebentar. Enggak lihat sekarang saya kan ini dulu gitu. Nah, itu di dalam rumah tangga ya. Tetapi dengan kita selalu meminta kekuatan dari Roh Kudus gitu ya. Kalau kita dan kita akan upayakan karena kita tidak bisa melakukan ini tanpa kuasa dari Tuhan. Kalau kita dikritik pasangan, kita juga akan mencoba menjawab. Dia datang dengan suara tinggi, kita coba jawab dengan suara rendah. Ini tantangan kita semua ya. Menerima kritik justru sebetulnya orang yang menerima kritik itu dengan anak-anak istilah anak muda sekarang cool aja sih gitu ya. Dengan cool, dengan tenang. Sebetulnya itu adalah apa? Gambaran seorang yang punya kualitas pemimpin. Anda bisa berkata, aku masih remaja, aku bukan pemimpin gitu. Aku masih anak-anak, aku bukan pemimpin. Aku ibu rumah tangga saja sih, aku bukan pemimpin. Aku bukan orang-orang yang duduk di posisi-posisi yang tinggi gitu. Oh tidak, Anda itu adalah pemimpin Anda sendiri. Dan ada yang berkata begini, perkataan yang selalu orang-orang katakan, Anda itu jangan nanti ada kesempatan kalau Anda di kantor, misalnya Anda karyawan biasa ya, Anda bukan manajer, Anda bukan supervisor, Anda bukan kepala departemen, Anda bahkan bukan direktur, bukan CEO gitu ya. Sudahlah, aku nggak usah menjaga kualitas sikap-sikapku gitu, nggak usah lah, toh aku di sini. Anda sedang merencanakan supaya diri Anda di situ terus. Tetapi kalau ada di sini orang tua yang anak-anaknya bekerja, ya baru mulai kerja di kantor, baru memulai karir, dari awal tanamkan ke anak-anak itu. Nah, kalau di kantor Anda menghadapi masalah, Anda dikritik dengan pedas, harga dirimu diinjak-injak. Jangan langsung meledak, melawan dengan meledak-meledak. Cool, tetap aja tenang. Karena mungkin mereka juga ada orang yang begini. Ada problem kecil, meledaknya gede banget gitu. Seperti mau bunuh nyamuk, itu mesti pakai bom gitu. Ada orang yang sudah bawaan begitu. Jadi terkadang itu bukan salah kita. Saya yang pernah bekerja di kantor pernah mengalami, saya toh tidak menyebut nama ya. Saya bahkan tidak membuat kesalahan pun. Ada satu saat saya tuh datang ke kantor, ada yang orang lebih tinggi dari saya posisinya, sudah ngomel-ngomel ke saya. Saya pikir, apa salah saya? Rupanya dia supervisor, dia barusan saja dimarahin sama atasan, karena dia ada melakukan kesalahan, sudah pulang file-file masih ada di atas meja. Tetapi bukan saya yang melakukan itu, dan karena saya pulang duluan dari dia, saya tidak lihat ada file-file di meja yang belum disimpan karena itu peraturan kita. Kita mesti simpan semua file. Dia tumpahkan kemarahannya itu ke saya. Saya sedih bukan main, tapi saya tidak menjawab dia. Saya cuma bilang begini, oh ya, kali berikut kalau saya mau pulang, kalau saya lihat ada file di meja-meja, bahkan kalau bukan di meja saya akan ingatkan untuk simpan dulu filenya ya Mbak, gitu. Jawab begitu. Jadi kalau ada di sini anak-anak Anda, atau bahkan ada di sini yang sementara bekerja di kantor, atau Anda ya sudah memulai karir lah gitu. Kalau ada Anda menerima dari sesama level atau dari level lebih tinggi dari Anda, itu mengkritik Anda atau menyalahkan Anda untuk sesuatu yang tidak Anda lakukan, atau Anda melakukan kesalahan hanya sekecil sekali, marahnya kok meledak-ledak. Terkadang Anda tuh butuh memahami, mungkin dia sementara ada masalah. Mungkin dia di rumah berantem, mungkin dia ada masalah ekonomi, mungkin dia ada masalah kesehatan. Kita jawablah dengan apa? Lembut saja, dengan adem saja. Anak-anak muda sekarang kalau bicara cool aja lagi gitu ya. Itu sudah akan apa?
sangat menolong. Boleh saya minta ditampilkan 1 Korintus 4 ayat 13. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Ini perkataan Rasul Paulus ya, gitu ya. Dalam dia bekerja melayani, dia sudah dihina, katanya sudah mereka tuh sudah kayak sampah, berarti mereka itu sudah dimarahin, dibentak-bentak, dihina-hina harga dirinya gitu ya. Tetapi apa? Mereka menjawab dengan ramah. Kenapa? Karena tugas kita adalah orang-orang di sekitar kita harus melihat kita sebagai pembawa terang Tuhan. Bagaimana kalau kita mau jualan satu, kita marketing, kita mau orang membeli produk kita gitu, tetapi kita ini tidak ramah. Kita masuk aja ke restoran ya, gitu. Terkadang kita senang sekali ya. Karena apa? Pelayan restoran itu melayani kita dengan ramah sekali. Tapi kita kecewa ya. Kalau kita pergi ke satu restoran sudah mahal menunya ya, gitu. Tapi pelayan restorannya itu kita minta dikit aja yang pelayanan yang agak lain sedikit, spesial sedikit. Misalnya dia tidak menyediakan sambal ya, kayak kita kalau masuk restoran, Mbak, itu sambalnya tolong jangan pakai terasi ya, gitu ya. Biasa kita ngomong gitu ya, gitu langsung dia nggak ada gitu. Semua kita sudah standar begitu gitu. Nah, apa kita gitu? Kali berikut kita jangan sini lagi deh, kayak begitu dia. Padahal mungkin dia di situ cuman apa? Dia situ cuman pekerja. Mungkin bulan depan dia nggak kerja situ lagi, gitu ya. Dan dia mungkin cuman salah satu dari pegawai yang apa? Yang tidak ramah. Yang lain-lain mungkin ramah. Kita langsung cap restorannya. Nggak akan aku kesini lagi gitu, ya. Dan jangan lupa, kalau kita juga ada di posisi pemimpin, kita ada di posisi di kantor sebagai supervisor, kita ada di posisi sebagai yang lebih superior dari saudara-saudara kita. Mungkin kita mensponsori dia, kita suka bantu-bantu keluarga kita gitu ya. Langsung kita merasa superior. Jangan juga kita memperlakukan orang-orang yang sepertinya kita merasa kita lebih tinggi dari mereka dan kita langsung sewenang-wenang gitu. Mumpung saya lebih berkuasa dari mereka gitu ya. Ya tidak juga begitu ya. Jadi ini berlaku untuk kalau kita ada di posisi di bawah atau kita ada posisi di atas gitu ya. Dan di rumah bagaimana kita mengkritik suami istri itu, saling mengkritik. Sebetulnya kita mau sesuatu yang lebih baik untuk rumah tangga kita ya. Tetapi di sini kita mesti jaga kelemah lembutan itu adalah apa? Sesuatu kekuatan yang terukur supaya kalau kita pun saling mengkritik, begitu juga anak-anak kita. Kalau mereka besar nanti, mereka berkeluarga, mereka tahu bagaimana saling mengkritik di rumah tangga itu. Ya. Kemudian yang berikut, kita kan mau begini ya, kita punya sesuatu pemikiran yang baik yang kita mau lakukan di rumah misalnya ya, atau sesuatu yang baik yang kita mau lakukan di kantor. Kita mau melakukan satu perubahan, kita punya usul gitu ya. Tapi orang tidak mau dengar. Kalau kita membawa dengan otoritas kita gitu ya, Rehabeam ya, anak dari Raja Salomon ya, gitu. Dia waktu dia baru menjabat jadi raja, dia mau menunjukkan otoritasnya. Dia melihat orang tuanya begitu dihormati. Kakeknya Daud begitu dihormati. Ayahnya begitu dihormati. Dia minta nasihat dari apa? Yang tua-tua. Yang tua-tua kasih tahu, sebetulnya kalau kamu mau memimpin dengan baik, cukup kamu apa? Lemah lembutlah gitu. Lemah lembutlah dengan rakyat gitu. Dia sudah dengarkan nasihat itu. Tetapi dia kemudian pergi ke teman-teman yang sama muda dengan dia ya, sama usianya kira-kira, teman-teman mainnya gitu. Mereka tentu tidak lebih berpengalaman dari orang-orang yang sudah tua-tua ya.
Dan kita anak-anak muda di rumah ya, kalau ada orang tua menasehati, kalau ada di kantor juga buat yang sudah berkarir, kalau ada manajer atau yang lebih tinggi dari kita menasehati, ya marilah kita tampunglah dulu, walaupun itu terkadang tidak kena di hati, tapi jangan langsung cak balas gitu ya. Ayolah kita tampung dulu, pikirkan yang adem dulu gitu ya. Karena biar bagaimana yang tua itu, yang posisi lebih tinggi itu lebih berpengalaman. Ya. Rehoboam ini dia mendengarkan teman-temannya. Dibilang bikin itu rakyat itu lebih susah supaya apa? Mereka lihat betapa powerfulnya kamu gitu, betapa berkuasanya kamu. Oh memang dia tambah naikin pajaknya, bikin hidup mereka lebih sengsara gitu ya. Lihatlah apakah dia berhasil. Terjadi apa? Perlawanan di antara rakyatnya ya. Akhirnya bangsa Israel itu yang tadinya utuh terpecah-pecah. Ya. Padahal kakek-kakeknya itu adalah Daud itu terkenal apa? Dengan lemah lembutnya. Walaupun Musa yang disebut-sebut meekness, lemah lembut. Tetapi juga Raja Daud itu kita tahu dia lemah lembut. Raja Sulaiman dengan begitu banyak nasihatnya untuk lemah lembut ya, itu orang tuanya dan kakeknya. Jadi apa? Kalau kita lemah lembut itu, kita menjawab dengan ramah, itu orang akan melihat lama-lama image kita di mata orang itu akan melihat, sehingga mereka akan melihat Allah siapa yang dia sembah ya? Rumah tangga yang kayak keluarga yang macam mana mereka di rumah ya? Kok dia bisa begitu ya, lemah lembut, dingin terus hatinya, pembawaannya tenang gitu ya. Tidak kalau ada yang apa ribut-ribut, dia juga nggak kalah ributnya gitu ya. Terlepas dari bagian mana di Indonesia kita ini ya, gitu ya. Kita boleh saya minta ditampilkan tadi sudah ya 1 Korintus 4, saya boleh mintakan Amsal 25 ayat 15 yang B ya. Dan lidah lembut mematahkan tulang. Bahasa Inggris yang versi Contemporary English Version bunyinya patience and gentle talk. Berbicara lembut. Can convince a ruler and overcome any problem. Jadi lidah lembut, perkataan yang lembut mematahkan tulang. Tulang itu kan keras. Jadi kalau ada orang yang keras kepala pun, ya, kalau kita bawahan mau berbicara ke atasan, tentu kita tahu bagaimana berbicara, ya. Kalau kita di rumah, istri mau berbicara dengan suami, kita tahu, ya, gitu. Saya kadang suka apa? Dengan suami tentulah saya bohong dong kalau saya bilang saya tidak pernah konflik dengan suami ya. Saya terkadang selisih pendapat dengan suami. Terkadang nada saya yang tinggi, suami ingatkan, enggak usah begitu toh kata-katanya. Kadang suami yang tinggi kata-katanya, saya langsung mengingatkan, enggak usah gitu toh kata-katanya gitu ya. Jadi kita langsung apa? Lembut. Jadi kalau yang satu datang dengan nada segini, sudahlah kita jangan yang satu do terus kita mau do re mi fa yang lebih tinggi lagi ya. Janganlah kita jadi penyanyi sariosa terus di rumah. Walaupun saya suka nyanyi dengan nada tinggi, tetapi itu buat nyanyi lah ya, bukan untuk apa? Kita pakai dalam berbicara sehari-hari di rumah dengan teman-teman kita. Dengar anak-anak ya atau yang sudah SD, SMP, bahkan kita orang tua. Kadang kita cuma nimbrung dengar, si ini marahin saya kayak begini gitu. Saya di jalan tidak salah disenggol sama motor itu. Dia yang nyenggol saya, dia yang marah ke saya. Terus kita ngajarin, kenapa kamu nggak jawab begini gitu loh. Jadi kita yang apa? Mengajarkan, padahal kita tidak terlibat di masalah itu, tapi kita yang mau apa? Nggak kalah tinggi gitu ya nadanya ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau mengadakan memintakan perubahan, memberikan usulan, apakah di rumah, apakah di kantor gitu, kita apalagi memberikan usulan perubahan kepada orang yang levelnya lebih tinggi gitu ya. Perkataan yang lemah lembut itu bisa apa katanya mematahkan tulang. Orang yang pendirian keras pun, walaupun saat itu belum terjadi perubahan,
Tetapi orang yang berpendirian keras pun lambat laun dia pasti akan bisa berubah, tentunya dengan kuasa Tuhan. Ya. Kemudian apa? Jangan lupa loh, lemah lembut itu menarik loh, gitu ya. Di sini adakah di sini yang single? Gitu. Ada duda, ada janda, ada pria-pria, wanita-wanita yang sudah siap mau menikah kah? Sudah di usia atau mungkin sudah ada orang tua yang sudah mulai mendoakan gitu supaya anak saya menikah gitu. Tidak semua. Tidak semua tentunya saya bilang di sini harus berpasangan ya. Ini cuman aplikasi lemah lembut dalam kehidupan kita. Orang tua, kalau kita mengajarkan lemah lembut kepada anak-anak kita ya, jangan kita berebut mau apa. Kayak hidung saya ini dulu tuh saya selalu digodain di rumah waktu masih kecil. Nanti kalau sudah umur 17, papi bawa ke Jepang dioperasi plastik ya biar mancung gitu ya, gitu. Tapi akhirnya sekarang gitu saya menua dengan gracefully saya terima keadaan hidung saya ini ya gitu. Karena itu bukan nomor satu. Kecantikan luar bukan nomor satu. Inner beauty ya itu yang nomor satu. Bapak-bapak ya, atau tidak boleh saya bilang bapak-bapak ya. Anda-anda yang single gitu ya. Kalau Anda mau orang tertarik kepada Anda berpikir begini, saya mau mendapatkan istri yang godly, istri yang sifatnya seperti Tuhan, istri yang lemah lembut, yang baik, begitu. Tapi sifat Anda enggak mau rubah lemah lembut. Ya di mana mau ketemu gitu ya. Memang orang bilang di Alkitab ada itu ya. Nabal dan siapa istrinya? Abigail ya. Iya, Nabal dan Abigail. Maafkan kalau saya salah ya karena ini datang kepikiran saya saat saya bicara ya. Kan ada yang begitu gitu. Jadi kalau suaminya seperti Nabal itu, ya istrinya aja yang kayak Abigail. Lebih-lebih lagi kalau begini, istri yang kayak Nabal. Wah, jangan ya. Istri kayak Nabal, suami kayak Abigail. Ya, janganlah sampai begitu. Kalau Anda mau pasangan yang baik, Anda mau pasangan yang seperti Tuhan Yesus, ya Anda juga mesti punya sifat yang baik. Sifat yang godly. Apa sifat godly itu? Artinya setiap hari bukan berarti kita sempurna. Setiap hari kita berusaha hidup seperti Yesus. Mungkin waktunya sudah semakin ini ya, saya coba percepat sedikit. Bolehkah dibuka 1 Timotius 6 ayat 11? Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi apa? Jangan kita kejar yang bagaimana-bagaimana dari kalau kita mau cari pasangan ya. Jangan kejar yang gimana-gimana. Carilah pasangan yang bisa adil, senang beribadah, setia kepada Tuhan, mengasihi, sabar, dan apa? Lembut. Itulah yang kita kejar ya. Nggak usah cari yang mesti bagaimana gitu ya. Mesti begini hidungnya ya, mesti begini bodinya ya gitu ya. Nggak perlu, itu bukan yang nomor satu ya. Kemudian saya boleh minta tolong di 1 Petrus 3 ayat 4. 1 Petrus 3 ayat 4, mungkin agak lebih ke bawah lagi. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Itulah inner beauty, perhiasan yang di dalam, itu yang penting ya. Inner ganteng, itu yang penting. Inner ganteng dan inner beauty, itu yang kita lihat dan itu yang kita ajarkan ke anak-anak kita. Untuk kita yang ada orang yang memang seterusnya itu memang sendirian. Bukan berarti oh aku lain, aku tidak ini ya, tidak seperti yang lain-lain ya. Anda juga spesial di mata Tuhan. Kalau kita sendiri, pasangan kita itu adalah Tuhan Yesus.
di situ yang Tuhan tekankan. Di sini saya mau bawakan satu cerita yang saya pendekkan saja, itu tentang siapa? Pasti Anda ingat, cerita satu keluarga yang mengasihi. Ruth dan Boas ya. Tapi jangan lupa, kenapa Ruth itu dan Orpa ya? Orpa itu mereka adalah menantu-menantu dari ibu Naomi ya. Naomi ya. Kita langsung, kebanyakan orang membahas langsung Ruth ini bagaimana dia mau bekerja, sayang sama ibu mertua. Tetapi saya pikir ya, ibu mertua itu bisa disayang sama menantu-menantu. Tentulah Naomi ini menunjukkan apa? Mertua yang apa? Lemah lembut ya. Kita ini ya tentunya juga harus berkaca dari Ruth, bagaimana dia apa? Baik sama mertuanya. Jadi mertua-mertua yang mendengar di sini gitu ya, kalaupun menantu-menantu ada kekurangan, jagalah kelemah lembutan kita. Menantu-menantu, kalaupun ada mertua itu mau, dia kok ngatur banget sih, ya mau urusan suami sama saya, dia mau ikutan gitu. Pastilah apa? Kita boleh tolerir, kita boleh merasakan perasaan hati orang tua kita. Orang tua campur tangan kadang-kadang berlebih. Itu juga datang dari apa? Hatinya yang apa? Mengasihi. Dia mau anak-anak cucunya itu yang baik-baik saja gitu ya. Nah, Ruth ini kita sudah tahu bagaimana dia tidak mau meninggalkan ibunya, mertuanya ya. Dia datang kembali ke Israel ya, dari Moab, mereka dari Moab kembali ke Israel dalam keadaan jatuh miskin. Mereka tidak punya apa-apa ya. Dia janda, tidak punya suami, dan di zaman itu rupanya status janda itu status yang sangat kasihan. Beda dengan sekarang ya, ada janda-janda tapi masih bisa dia mandiri. Itu sangat kasihan, sehingga dia apa? Dia mendengarkan nasihat dari ibu mertuanya, dia pergi apa? Memungut hasil panen, walaupun itu hasil sisa-sisa. Dan bagaimana kita melihat sosok Boas? Boas ini orang yang apa? Terpandang. Tentu saja dia bos Boas ya, karena dia punya apa? Ladang yang begitu luas sehingga butuh banyak orang yang bekerja di situ. Tentulah dia apa? Banyak uang, tentu dia kaya gitu, tentu dia punya power yang tinggi. Tapi cara dia apa? Memperlakukan Ruth itu dengan lemah lembut. Dia bilang, mari sini, dan dia bilang silahkan pungut-pungut aja, yang ikut-ikut aja orang yang lagi panen, kamu ikut aja dengan mereka dan ambil aja, ikut panen saja gitu. Di sini di Rut 2 ayat 13-14 dia berkata, memang aku mendapat belas kasihan ya. Tetapi kalau di bahasa Inggris itu dia berkata, you are so kind to me. Anda begitu lemah lembut, begitu baik kepada saya ya. Kata si Boas apa? Datanglah kemari, makanlah roti dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini ya. Sudah dia baik, sudah dia kasih, dia boleh panen, dia panggil juga, sini makanlah dulu gitu ya. Jadi kita suka memberi tumpangan, kita suka apa? Memberi, berbagi makanannya. Begitu gambaran apa? Lemah lembut. Naomi begitu lemah lembut ke menantu. Ruth sebagai menantu begitu lemah lembut ke orang tua. Boas sebagai orang yang tadinya tidak kenal dengan Ruth, dia baik kepada Ruth ya. Ini menggambarkan satu rumah tangga, satu keluarga yang saling apa? Kasih. Akhirnya kan menurut di Alkitab Boas menikah dengan Ruth. Kemudian nanti cucu mereka itu ada Raja Daud. Raja Daud itu apa? Dia memang membuat beberapa kehilafan ya, kita tahu di ceritanya. Tetapi terus kita bilang, kenapa Raja Daud dibilang lemah lembut, dibilang baik? Dia kan jahat. Dia kan bikin loh suami orang terbunuh gitu. Kalau begitu kita juga boleh berpikir, kita juga kan manusia banyak melakukan kesalahan setiap hari ya. Tetapi kenapa Tuhan bisa mengampuni kita? Apa?
Karena Daud ini teachable. Daud ini bisa ditegur. Sewaktu Nabi datang menegur dia, dia sadar, oh iya, aduh Tuhan, saya sudah buat kesalahan yang sangat besar. Dia bertobat. Solomon, dia juga ditegur. Dia sudah membuat kesalahan. Kemudian dia sadar, oh iya, lihatlah ayat-ayat di Amsal itu sebegitu banyak. Salomo itu mengajarkan kita hikmat, mengajarkan kita untuk lemah lembut ya. Kemudian dari Boas dan Ruth, dari turunan Naomi, Boas, Ruth ini ada lahir siapa? Kalau kita lihat di Matius 1 ayat 1, di situ ada pasal 1. Di situ ada apa? Keturunan si ini memperanakan ini sampai dari garis keturunan Boas dan Ruth itu lahir Tuhan Yesus, tokoh terlemah lembut di surga, lemah lembut di dunia ya. Walaupun Tuhan Yesus bukan lemah lembut yang dibilangkan lemah ya, dia di saat yang tepat dia bisa juga memporak-porandakan meja-meja pemungut cukai dan orang-orang yang jual beli di tempat yang mestinya dikuduskan ya. Kemudian ya kalau kita bilang wah ini orang hebat, apakah dia masih saudara kamu? Kita akan mau mencoba-coba cari. Iya, dia itu sepupunya, dia menikah dengan sepupunya saya, punya kakak gitu ya. Kita mau cari, kita terhubung dengan mereka. Lihat ya, kasih dan lemah lembut Ruth dan Boas itu turun ke Raja Daud, diturunkan keturunan turun-temurun yang mau kasih dan lemah lembut. Mereka tuh akhirnya apa? Dari mereka tuh lahir Tuhan Yesus. Itu satu kehormatan yang besar ya buat anak Tuhan yang mau lemah lembut. Kemudian kita lanjutkan lagi ya, bisa ditampilkan Kolose 3 ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap mereka. Kalau dalam bahasa Inggris itu be gentle to your wives. Ya, jadi ini untuk bapak-bapak. Kenapa bapak-bapak ya? Mungkin banyak mengeluh, Anda nggak tahu itu wanita paling cerewet di rumah, paling tukang ngomel wanita. Lah kenapa ayat ini bilang apa? Hai bapak-bapak, kasihilah suamimu, istrimu. Kasihilah istrimu. Lemah lembutlah. Jangan berlaku kasar. Jangan berlaku kasar kan berarti apa? Lemah lembut. Ini saya kasih tahu sedikit latar belakangnya mungkin ya, supaya agak tenang juga hati bapak-bapak di sini ya. Bapak-bapak, kaum pria, pemuda gitu ya. Kalian itu terlahirkan sebagai hunter ya di zaman dulu. Pria-pria itu yang pergi berburu ya. Pria-pria yang biasa dengan kehidupan yang keras. Pria-pria yang pergi berperang. Walaupun ada tokoh wanita di Alkitab pemimpin perang, tapi kan itu minoritas ya. Pria terlahir hunter kuat ya, sehingga mereka terbiasa kasar ya. Zaman itu, sekarang aja coba kalau kita kerja di kebun, kita ada keperluan apa, kita mau panggil mau ada keperluan dengan teman kerja kita yang lagi nyangkul 50 meter di sebelah sana gitu, terus kita mau begini, Freddy tolong dong ambilkan cangkul gitu. Ya pasti teriakan gitu, Freddy gitu. Ambil cangkulnya gitu ya. Karena terbiasa, begitu dia pria. Pria kan itu biasanya di lapangan, wanita itu di rumah gitu ya. Jadi mereka memang bapak-bapak terbiasa bicara keras. Makanya dikasih tahu, jangan kasar lah, lemah lembut lah. Tenaganya pun jauh lebih kuat dari wanita gitu ya. Sekali kalau pria ini memakai tenaga tangannya ini paf gitu, wanita tuh bisa pingsan loh gitu. Makanya dibilang janganlah berlaku kasar ke istri gitu. Dan jangan lupa, cowok senang kan, bapak-bapak senang kan kalau dibilang gentleman gitu. Jangan lupa loh, gentleman itu artinya man yang gentle gitu ya. Dan ada lagi satu, wanita ini paling susah lupa. Kalau Anda perlakukan dia dengan kasar, dia akan ingat itu sampai sedetik sebelum dia meninggal.
Jangan lupa loh, cuman terkadang dia sudah tidak mau sebut-sebut lagi. Tapi jangan lupa perlakuan kasar Anda kepada istri, itu dia sudah lupa. Tidak, dia akan tetap dan berpura-pura lupa. Apalagi kalau dia mau minta uang belanja, gitu ya. Tapi jangan karena Anda yang memberikan uang belanja, terus Anda memperlakukan dia kasar. Kenapa dibilang jangan berlaku kasar? Karena wanita ini terlahir dengan otak yang hebat sekali. Berapa terabyte itu. Dia tidak akan lupa sampai kapanpun kalau ada Anda kasar sama dia. Tapi kalau Anda pun berlaku lembut terhadap wanita, bapak-bapak, kalaupun uang belanja Anda kurang, dia akan tetap membelai-belai, memeluk-meluk Anda. Karena apa? Bagi wanita, perlakuan kasih sayang, perlakuan lemah lembut dari pria, itu sangat membekas di kepala, di hati, di sumsum tulangnya itu sangat membekas ya. Jadi Anda juga wanita, kalau Anda mau suami Anda berlaku lembut, tidak ada salahnya kan Anda duluan. Kalau sudah menikah ini ya, peluklah suami Anda gitu ya. Perlakukan yang baik. Papa yang ganteng satu dunia, paling ganteng gitu. Papa yang baik gitu. Papa terima kasih tadi itu mestinya tugas saya tapi papa yang sudah siram bunganya. Terima kasih. Terus suami juga, kalau makanan juga rada tawar, rada salah masak gitu ya. Bilang aja lah, ditanya sama istri, bagaimana makanannya? Ini sudah habis kok, terima kasih ya mama. Walaupun ada kurang-kurang rasanya gitu ya. Karena wanita itu, emosinya itu sangat, sangat melengket gitu ya. Jadi kalau perlakuan lemah lembut dari ayah ke ibu itu, anak-anak lihat, mereka pun akan ikut mengingat terus sehingga mereka juga nanti suatu saat akan mencari pasangan yang tidak jauh gambarannya tuh dari ayah ibu yang mereka lihat di rumah. Kemudian ya, Tuhan mau juga kita apa? Oh tadi ada satu yang saya agak lupa ya. Pernikahan, hubungan suami istri itu yang orang bilang top banget, cool banget. Sebetulnya itu adalah apa? Bukan suami istri yang akur terus, bukan. Saya ingat pelajaran dari dosen saya di Unclub waktu kita mengambil mata pelajaran Marriage and Family. Diajarkan, dia bilang begini, kalau ada suami dan istri atau satu pasang yang tidak pernah berantem di rumah, itu ada dua kemungkinan. Salah satu dia kurang normal, atau dua-dua mereka ini kurang normal. Jadi sangat normal ya kalau suami istri itu pernah berantem gitu. Tetapi suami istri yang cool banget itu kalau suami istri itu dua-duanya jago lemah lembut dan jago memaafkan. Jadi memaafkan orang bilang kan apa? Melupakan. Apa tadi dibilang katanya wanita tuh enggak pernah lupa. Memang kita tidak lupa, tapi melupakan, forgive and forget itu artinya di sini adalah melupakan, artinya tidak kita sebut-sebut lagi. Itu yang artinya melupakan ya. Kemudian tolong ditampilkan Titus 3 ayat 2. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Ya, jadi di dalam rumah tangga kita, waktu kita kumpul-kumpul dengan anak-anak gitu ya, kita beri nasihat. Nah, nanti di sekolah, kalau teman-teman sedang membicarakan si A, si B, si C, keliling ada tipe orang yang apa? Dia seperti sakit mulutnya, sakit tenggorokannya. Kalau ketemu teman-teman belum menceritakan kejelekan si A, si B, si C. Terus kita begini, lah saya kan tapi mau sopan. Kalau saya langsung ingatin dia, ada kita berkumpul 10 orang, terus dia ada satu orang menjelek-jelekan, terus saya mau ngingetin, enggak boleh gitu, kita kan di Titus 2 ayat, Titus 3 ayat 2 enggak boleh gitu. Bagaimana dong caranya kita mau berhenti kalau ada
teman kita mulai jelek-jelekin orang, sementara kita nimbrung berbicara di situ. Ada caranya. Kalau yang kebetulan dia omongin itu kita kenal, gitu, dibilang, ih si A ini pelit lah, beginilah begitu. Tapi bilang gini, tapi dia baik juga loh dia itu kalau kita kumpul-kumpul, kita masak-masak bareng, dia rajin sekali, gitu. Dan dia itu jago masak dan dia ajarin kita cara masaknya bagaimana. Kita cari, kita coba pelan-pelan fokus pembicaraan dari yang menjelek-jelekkan. Tokoh yang dijelekkan itu kalau boleh kita cari apa? Positifnya. Kalau kita tidak kenal orang itu, kita tidak tahu positif-positifnya, itu kita bisa sambung bilang begini, iya ya, sedih banget ya memang kalau ada yang memperlakukan begitu ya. Makanya ya, kita jadi berusaha ingat orang yang sama-sama kita tahu yang orangnya positif. Oke, ini saya coba perpendek lagi saja. Jadi kan kita ini intinya apa yang kita mau simpulkan malam ini. Artinya kita mau seperti apa? Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi intinya kita mengasihi, kita lemah lembut adalah apa? Kita selalu memikirkan juga kepentingan orang lain, perasaan orang lain ya. Kenapa kita mesti begitu? Karena tugas kita itu adalah membawa terang Tuhan, mempromosikan kepada orang-orang yang belum mau mengikut Tuhan untuk ikut Tuhan. Kalau kita jualan sesuatu, apakah orang mau beli jualan kita kalau orang yang kita tawarin produk itu tidak suka sama kita? Tentu dia tidak mau. Tapi kalau orang itu senang sama kita, dia melihat kita sebagai sosok yang kredibel, sosok yang lemah lembut dan bisa dipercaya. Kita menghidupkan apa yang kita ajarkan. Tentu orang akan lihat, oh dia kayak begitu ya, oh dia bisa baik, dia lemah lembut. Allah yang macam mana yang dia sembah ya? Keluarga mereka menyembah Allah yang macam mana ya, gitu. Kita mau juga bersama-sama dengan mereka. Kemana mereka kumpul-kumpul ya hari Minggu, hari Sabtu, hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Apa aktivitas mereka ya? Saya mau juga ikut dengan mereka. Itu adalah inti kita. Tentunya jadi kalau kita hidup itu yang saya mau tantang Anda semua di sini ya. Kalau misalnya kita itu di servis sama orang, ada orang melayani kita. Kalau kita ada di posisi kita lebih tinggi dari orang lain ya. Kita ada pembantu, kita manajer di kantor, kita ada anak buah, kita posisi sebagai presiden di satu institusi, kita punya anak buah. Bolehkah mulai sekarang kita menjadi orang yang lebih berpengertian, lebih ngerti posisi orang ya? Bukan demand terus, menuntut terus, bukan menuntut terus ya. Ada anak buah salah melakukan pekerjaan, kenapa sih begitu? Anak-anak kita sudah dapat angka 7, kita bilang, kan lebih bagus 8, dia sudah 8, kan lebih bagus 9, dia sudah 9 angkanya, kita bilang, kan lebih bagus 10. Itu kan seperti sudah di Efesus 6 ayat 4. Hai bapak-bapak, jangan membangkitkan amarah kepada anakmu. Kemudian, kalau ada orang yang tidak setuju dengan kita, ini kita aplikasi dalam hidup semua ayat-ayat yang sudah kita baca tadi ya. Kalau dalam kehidupan kita ada orang yang tidak setuju dengan kita, suami aja sering tidak setuju dengan istri, anak-anak saja tidak setuju dengan orang tua ya. Be tender. Janganlah jangan langsung marah. Tetapi tentu saja kita jangan kompromi. Kalau yang
tidak setujunya dengan kita karena kita itu disuruh untuk melawan hukum-hukum Tuhan. Kita tidak perlu naikkan nada suara kita, tapi kita juga harus apa? Minta hikmat bijaksana dari Tuhan. Kita hanya berkata-kata, mohon maaf, hari Sabat saya tidak bisa masuk ya. Saya itu hanya 1 hari itu dari 7 hari. Saya mau buat Tuhan dulu ya, gitu. Tapi bukan berarti kita lemah lembut, kita tender, tapi terus kita compromise ya. Kita berkompromi, ya sudah, kita lemah lembut, kita manut aja gitu. Jadi kalau diajak pergi dengan mereka Sabat, ya pergi aja, kita enggak ke gereja. Be tender, tapi juga bukan surrender, bukan menyerah juga ya. Kemudian apa sering terjadi dalam kehidupan kita? Orang mengecewakan saya. Anak mengecewakan orang tua mengecewakan anak ya. Teman-teman, anak buah di kantor mengecewakan. Disuruh begini ternyata dia tidak capai, disuruh begitu tidak capai. Ya, be tender, lemah lembutlah ke mereka. Jangan langsung judgmental, jangan langsung menghakimi. Ya, dengar orang ngomong begini-begini, langsung kita menghakimi. Itulah situasi semacam itulah yang sering terjadi. Ingat, kita harus seperti Tuhan Yesus supaya kita itu bisa menyebarkan apa? Terang, damai, sukacita, lemah lembutnya, betapa enaknya itu satu rumah tangga yang bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kita selalu berusaha seperti dengan Tuhan Yesus. Adem hidup ini gitu rasanya ya. Saya inginkan dengan doa kita, dengan kuasa Tuhan Yesus, kita melalui Sabat ini, kita minta sama Tuhan supaya di hari-hari esok-esok pun kita tetap ingat ayat-ayat ini tentang betapa Tuhan ingin kita lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Saya bawa ini di dalam nama Yesus. Amin.